Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu Film Jadul. Ya apa kabar lo, sehat-sehat kabeh sekeluarga ya. Balik mana ambil aku Icang rokok lintingan kulit jeruk seperti biasa sesuai requestan dari kalian. Kali ini kita akan mengidul film bergenre action thriller berjudul Corrective Measures tahun 2022 alias tahun ini. Belum lama rilisnya lur, baru di bulan April kemarin ya kan, dan digadang-gadang ini menjadi film terakhirnya Om Bruce Willis. Corrective Measures bercerita tentang penjara di masa depan yang berisi para napi dengan kekuatan super akibat dampak sebuah radiasi nuklir. Tentunya akan banyak konflik yang terjadi di dalam penjara dan ada satu penjahat super yang paling ditakuti di dalam sana. Seperti apa keseruan film ini? Langsung aja kita gaskan pantun dari my dulur Andi Setiakawan ya. Setiakawan emang Anda Andi luar biasa. Di gedung parkir yang sepi, seorang pria bernama Jack dihajar oleh teman-temannya sesama penjahat karena gagal membunuh Walter Locke dan hanya berhasil menewaskan keluarganya saja. Baru aja Jeff akan disiksa, tiba-tiba datanglah seseorang yang tidak lain tidak bukan adalah Walter Locke sendiri. Sekarang dia beraksi membunuh para penjahat di bawah nama Payback. Penjahat-penjahat itu pun mati di bedil Payback, sedangkan dua orang lainnya dibunuh dengan mudahnya menggunakan tangan kosong karena salah satunya memiliki kekuatan kebal peluru. Payback membunuh penjahat-penjahat yang menyiksa Jeff bukan karena ingin menolongnya, tapi semata-mata dia melakukannya agar bisa membalas Jeff yang telah membunuh putrinya dan ingin menghabisi Jeff dengan tangannya sendiri. Tepat setelah Jeff dibunuh, kepolisian pun datang menangkapnya dan Payback hanya pasrah menyerahkan diri. Inilah tindakan korektif. Di masa depan yang tidak jauh dari sekarang, terjadi sebuah perang nuklir yang disebut The Pulse dan menyebabkan banyak kehancuran di seluruh dunia. Bukan hanya itu, radiasi nuklir juga menewaskan miliaran orang karena mengalami sindrom radiasi akut yang di satu sisi juga membuat sebagian orang bermutasi menjadi manusia super. Hal ini juga berbuntut pada kejadian yang lebih parah ketika beberapa orang-orang super mulai membuat kekacauan dan tindak kriminalitas. Amerika Serikat pun akhirnya menerapkan hukum super khusus orang-orang super dan juga menggunakan penjara khusus yaitu Ubermax Santiburon atau biasa juga disebut penjara Santip untuk menampung para penjahat-penjahat super yang telah ditangkap. Tiburon Ubermax Prison ready this coming from facilities in place. Arrests of the super. The United States implements the super law. Karena Payback adalah salah satu kriminal kelas kakap yang suka main hakim sendiri dan telah menewaskan lebih dari 50-an penjahat. Dia pun juga ditahan di penjara Santip dan sampai masuk hot news di program berita TV. Seorang kepala pengawas penjara Santip yaitu Walton Devlin juga diundang wawancara online di program tersebut dan ditanya soal rumor-rumor negatif seputar penjara Santip. Mulai dari perlakuan terhadap para napi yang tidak manusiawi sampai manusia super yang ditahan meskipun hanya melakukan pelanggaran ringan. Dengan emosinya Walton pun menyangkal rumor-rumor tersebut dan mengaku jika tidak ada satupun napi yang berhasil lolos selama Walton bekerja sebagai pengawas. Karena terus dicecer pertanyaan-pertanyaan bertubi-tubi, Walton pun langsung memutuskan sambungannya. Number of escapes mine has had in the last 20 zilch do not have what it takes to do my job. Why, yes I have. Payback pun tiba di penjara Santip bersama para napi lainnya, termasuk seorang pria bernama Diego yang memiliki kekuatan super yaitu empati. Jadi Diego ini cuma bisa merasakan apa yang dipikirkan dan dirasakan orang lain lur, bukan kekuatan fisik mematikan seperti napi lainnya. Penjara Santip memiliki sebuah sistem sangat canggih bernama Nulis yang dapat meredam kekuatan semua napi. Nulis berada di lampu, makanan, dan juga borgol di kaki mereka. Sebelum masuk ke sel masing-masing, Walton memberikan peringatan lewat speaker kepada para napi baru agar tidak mengacau di sana. Selain itu mereka juga dicatat dan diperiksa oleh ketiga sipir yaitu Liz, Danny, dan juga Kapten Brody. Sistem Nulis ini kuat banget lur, sampai-sampai penjahat se-OP Payback aja nggak berkutik ya kan. Back up, please. Superpowers make you omnipotent, and here you're just like everybody. Welcome home.
Setelah diberikan spray dan alat mandi, para napi pun berkumpul ngobrol-ngobrol sambil terus dijaga oleh para sipir. Baru aja gabung, Payback langsung bertemu dengan Diamond Jim, yaitu saudara dari salah satu korban yang pernah dibunuh oleh Payback. Sudah jelas pertikaian pun terjadi, meskipun kekuatan super di sana sudah diredam, tapi mereka berdua masih punya fisik yang sangat kuat. Duel pun dimenangkan oleh Payback, dan ketika Jim akan dibunuh, Danny menyetrum Payback menggunakan nulis lewat tabletnya sampai terjatuh dan langsung dihajar oleh Liz yang juga memiliki kekuatan, yaitu otot super. Di lain sisi, Diego bertemu dengan salah satu napi pertama di Santip, yaitu Garden alias The Conductor. Dengan kekuatan listriknya, dia juga pernah ikut andil dalam insiden The Pulse. Untungnya Garden yang begitu ramah mengingatkannya untuk berhati-hati di sana, lalu mengajak Diego jalan-jalan keliling penjara Santip. Mereka pun sempat bertemu dengan napi berwajah alien berbadan super besar bernama Darius, yang juga memiliki kekuatan fisik di atas rata-rata. Sebagai napi baru, Diego pun penasaran dan bertanya kepada Garden tentang seorang penjahat super berlevel iblis, yaitu The Lob, yang juga ditahan di Santip. The Lob memiliki kekuatan pengendali pikiran yang sangat-sangat mengerikan di luar nalar, di mana korbannya bisa diperintahkan bunuh diri dengan cara yang super sadis. Mendengar pertanyaan Diego, Garden memintanya menjauhi The Lob karena dia sangat berbahaya. I don't even like talking about it. The last person I want to mess with in here is The Lob. You need anything, kid? Just holler. Di hari yang sama, penjahat paling berbahaya di penjara Santip, yaitu Julius Lob alias The Lob, akan menjalani sidang pembebasan bersyarat untuk kesekian kalinya. Saking berbahayanya, The Lob selalu dipakaikan topeng untuk lebih meredam kekuatan pikirannya, karena nulis masih belum cukup. Dari awal persidangan, The Lob sudah nggak peduli karena pembebasan bersyaratnya sudah terlalu sering ditolak. Begitu juga kali ini, Lur, karena dia tidak menjawab pertanyaan hakim dengan serius. Tapi ternyata persidangan itu cuma akal-akalan Walton agar bisa ngobrol empat mata tanpa diganggu oleh siapapun. Walton ingin The Lob menggunakan kekuatannya untuk memindahkan uang dengan jumlah yang sangat besar ke dalam rekening pribadi Walton, atau nyawa The Lob tidak akan selamat. Itu karena tidak lama lagi Walton akan pensiun dan nggak terima kalau cuma dapat uang pesangon yang sedikit. Kan pengawas penjaranya aja begini. Or you give me a lobotomy. There you go. No, you gonna get me rich before my retirement. Di klinik penjara, dokter yang bekerja di sana, yaitu Dr. Isabel, sedang memeriksa para napi yang sakit dan terluka seperti Payback, yang masih bonyok gara-gara bertarung dengan Diamond Jim. Juga napi lain yang endasnya hilang tapi belum mati karena dia bisa beregenerasi. Luar biasa lo ini lo. Tak lama kemudian Diego pun datang untuk mengambil sampah sesuai jadwal piketnya. Dan karena dia tidak terlihat berbahaya seperti napi lainnya, Isabel pun ngajak ngobrol ngalor ngidul tentang kerjaannya. Setelah itu Isabel lanjut memeriksa kesehatan The Lob. Dan di luar ekspektasi, meskipun dia seorang penjahat kelas tinggi, ternyata The Lob bisa ngobrol hangat dengan Isabel. Tapi tiba-tiba si pembuat onar Payback yang sudah sadar langsung membuat Isabel pingsan dan akan membunuh The Lob yang berfisik lemah. Untungnya Diego datang di saat yang tepat dan bisa menghentikan Payback. Enjoy your nap. Kabar tentang kejadian barusan pun tersebar kemana-mana. Para napi mulai respect pada Diego karena berani menghentikan Payback sendirian dan juga menyelamatkan The Lob. Saat makan siang pun banyak napi-napi yang memberikan jatah pudingnya ke Diego, dan sohibnya Garden juga memuji apa yang telah Diego lakukan. Tak lama kemudian Darius mengajak Diego berbicara dengan The Lob di depan selnya, dan orang sehebat The Lob juga menaruh respect kepada Diego dengan berterima kasih kepadanya karena telah diselamatkan dari Payback. The Lob juga minta bantuan Diego. Entah apa yang dimintanya, Lur. Ternyata The Lob memiliki penyakit carpal tunnel, di mana pergelangan tangannya sering terasa nyeri dan tidak kuat mengangkat yang berat-berat. Diego yang belum tahu maksudnya pun tidak langsung setuju untuk membantu The Lob dan meminta waktu sejenak memikirkannya. Can I think about it? Don't think too long. Sementara itu di ruangan Walton, ternyata asistennya Felicia sudah mengetahui rencana Walton yang bekerja sama dengan The Lob untuk memperkaya diri sebelum Walton pensiun. Felicia pun dipaksa Walton untuk tutup mulut dengan sogokan dia akan mendapatkan promosi menjadi pengawas. Dan jika Felicia berani melaporkan tindakan kriminal ini, Walton tidak akan segan-segan membuat laporan palsu agar Felicia dipecat dari sana. See these two letters here? Big boy chair and subordination. Want the big boy chair?
you're gonna have to play ball. Hari-hari di penjara pun berjalan seperti biasanya tanpa masalah penting sedikit pun. Namun terlihat Kapten Sipir Brody dan juga Dr. Isabel yang cukup tertekan karena kebijakan-kebijakan Walton di penjara. Akhirnya Garden yang sudah dipenjara selama 20 tahun lamanya mendapatkan giliran sidang pembebasan bersyarat. Dia pun menjawab hakim dengan sopan dari awal sidang dimulai. Tapi dengan brengkesnya hakim terus bertanya dan memojokkan Garden seakan-akan mencari-cari kesalahannya. Sampai akhirnya emosi Garden pun terpancing, dia mulai melawan dan pembebasan bersyarat Garden pun tiba-tiba ditolak. Said I exist, I matter. Out their community, it's just hard to be moving. Parole denied. Jelas Garden sangat terpukul dengan hasil sidang tersebut, padahal selama ini dia tidak pernah mencari masalah di penjara dan ingin segera keluar dari sana. Setelah itu entah gimana caranya Darius bisa menyelundupkan garpu besi yang dua ujungnya dipatahkan dan diberikan kepada Garden saat dia makan bareng Diego. Jadi semua sendok garpu di penjara berbahan plastik warna kuning gitu lor. Ternyata semua ini adalah rencana The Lob untuk membuat kekacauan meskipun dia ada di dalam selnya, dengan menyuruh Darius memberikan garpu tersebut ke Garden yang ingin membalas dendam. Wah, jelas Garden langsung memanfaatkan situasi tersebut. Dia membuka nulis di kakinya dengan garpu, menyetrum dirinya dengan kabel dan mengeluarkan kekuatannya sampai generator listrik penjara Santip mati beberapa saat. Karena sistem nulis mati, kerusuhan antar napi pun terjadi dan sipir-sipir tidak bisa menyetrum mereka dari tabletnya. Tak lama kemudian listrik dan sistem nulis pun kembali pulih. Para sipir langsung menyetrum semua napi dan mengembalikan mereka ke sel masing-masing. Garden Tweedy yang belum sempat kabur sayangnya ditangkap kembali oleh sipir Liz. Dengan tegasnya Walton pun memaksa Liz menghukum mati Garden di tempat karena telah membuat kekacauan. Devlin, I can't do that. I said kill him now. Kekacauan yang berakhir dengan kematian Garden Tweedy di penjara Santip tersebar hingga masuk berita di TV yang ternyata sudah terhitung 12 napi meninggal di Santip pada tahun itu. Meskipun situasi di penjara sudah sangat kacau, tapi Walton no comment dengan kejadian-kejadian tersebut. Setelah itu, Diego diajak Walton melihat sebuah ruangan penyiksaan bernama Solitaire, di mana waktu berjalan sangat-sangat lambat di sana dan akan menyiksa siapapun yang masuk ke dalamnya. Karena Walton telah mengendus kedekatan The Lob dengan Diego, Walton pun mengancam akan menyekap Diego di Solitaire jika tidak memberikan informasi penting tentang The Lob. This here Solitaire works a little bit different. You keep getting palliative report right back. You are a bad boy and your ass in line. Setelah itu, Walton menemui The Lob dan memberinya ultimatum agar segera memindahkan banyak uang ke dalam rekeningnya sebelum Walton pensiun. Beberapa hari setelahnya, gangguan di generator listrik Santip akhirnya benar-benar selesai direparasi. Sementara itu beberapa napi mendapatkan barang-barang kiriman dari keluarganya. Dan entah gimana caranya The Lob bisa mendapatkan sebuah tablet yang akan digunakan untuk menghacking sesuatu. Sedangkan Walton yang semakin mendekati hari pensiunnya dengan seenaknya akan mengganti suplemen peredam kekuatan super napi dengan yang lebih murah. Of course sisa uangnya akan dimasukkan ke rekening pribadinya ya kan, Maruk emang. Di hari pensiunnya, ternyata bukan Felicia yang akan menggantikan Walton sebagai pengawas, melainkan Kapten Brody. Dan jelas itu membuat Felicia sangat kecewa. Setelah itu Walton pun menemui The Lob di dalam selnya dan memberikan sebuah tablet yang ternyata akan digunakan untuk menghack bank-bank di seluruh dunia dan mentransfer uang-uang tersebut ke rekening pribadi Walton. Tablet yang ini beda ya lur sama tablet yang The Lob dapetin dari kiriman. Dengan cerdiknya The Lob pun tidak hanya menggunakan tablet itu untuk mentransfer uangnya, namun juga menghacking sistem nulis penjara Santip yang akhirnya menonaktifkan nulis di semua borgol kaki napi. Kekacauan pun langsung terjadi karena semua napi mendapatkan kekuatan supernya kembali. Mulai dari Payback yang menjadi lebih kuat, Diamond Jim yang berubah bentuk, dan juga napi-napi lain yang bisa menghilang telekinesis, auman singa pemecah organ, bahkan mengeluarkan laser dari matanya kayak Cyclops di X-Men.
Diego yang berada di klinik bersama Dr. Isabel juga mendapatkan kekuatannya kembali. Diego pun tersungkur karena kekuatan empatinya atau perasaan semua orang-orang di sana memenuhi pikirannya secara tiba-tiba. Dan Dr. Isabel pun terus berusaha menenangkannya. Sementara itu, Walton dikabari Felicia via telepon tentang kekacauan tersebut. Tapi lagi-lagi The Lob yang lebih cerdik mengunci pintu selnya melalui tabletnya tanpa sepengetahuan Walton. Felicia pun meminta Kapten Brody untuk merestart generator agar sistem nulis kembali pulih. Namun lampu-lampu akan padam sementara. Tapi dilalahnya ketika sampai di ruang generator sinyal walkie-talkie mati. Dan itu membuat Felicia nggak bisa ngasih tahu Brody mesti mencet tombol yang mana. Mana Diamond Jim ngejar Brody sampai sana pula ya kan. Diamond Jim pun mulai menyerangnya dan mengatakan jika ada orang dalam di Santip yang selama ini selalu membantu The Lob dalam menjalankan misinya. Yang ternyata adalah sipir Denny. Pantas aja bisa dapat garpu dan tablet ya kan. Meskipun perbandingan kekuatan fisik mereka 11-12 ribu, untungnya Brody bisa lolos bahkan berhasil menumbangkan Jim dengan pipa gas panas dan listrik yang bocor. Fuck you, Jim. Di waktu yang sama, Walton yang masih berada di ruang sel The Lob nggak peduli dengan kekacauan di penjara mentang-mentang sudah pensiun. Tapi tiba-tiba The Lob pun menggunakan kekuatan yang tidak pernah digunakan sebelumnya, yaitu Interesting, isn't it? Ternyata The Lob bisa menukar kesadaran mereka berdua. Dia langsung menyikat The Lob sampai pingsan menggunakan tubuh barunya Walton, atau tak sebut Lob Walton aja biar gampang bedainnya ya kan. Tak lama kemudian sistem nulis pun kembali pulih dan menghentikan kerusuhan antar napi karena Jim yang tadi kesetrum di ruang generator menyebabkan terrestartnya seluruh sistem. Setelah itu Lob Walton pun menyuruh bawahannya untuk memasukkan Lob yang berjiwa Walton ke dalam soliter. Lalu Lob Walton pun memberikan jabatan pengawas penjara Santip kepada asistennya Felicia. I'm deadling you more. I got every damn confidence in you, Lady Overseer. I'm quite broken up about it. Naiknya jabatan Felicia sebagai pengawas langsung berdampak pada peraturan di penjara Santip. Salah satunya merubah klasifikasi kekuatan super para napi di sana, yang membuat Diego dipindahkan ke penjara dengan hukuman lebih ringan. Di lain sisi, Lob Walton yang sekarang tajir melintir dengan saldo unlimitednya akhirnya hidup sangat nyaman bak sultan di luar sana dan juga membebaskan sohibnya Darius untuk menemaninya. Congrats on your parole, Darius. Thank you, ma'am. We're perfect. Abuyar pengen gitu lor punya kekuatan bisa sedekah tiap hari, ibadah tepat waktu, bermanfaat bagi orang banyak dan masuk surga. Amin. Seperti yang sudah aku jelasin tadi, film ini adalah salah satu film terakhir yang dibintangi oleh Om Bruce Willis. Karena baru aja bulan Maret kemarin lor, beliau mengidap penyakit apasia yang menyebabkannya tidak bisa mengerti perkataan orang, bahkan sampai kesulitan berbicara. Film ini juga dibuat berdasarkan sebuah novel grafis dengan judul yang sama, tapi memang di film ini ceritanya lebih sederhana. Sayang banget meskipun konsep filmnya menarik, berlatar penjara khusus kriminal berkekuatan super, tapi plot hole-nya banyak banget lor. CGI-nya juga kurang mumpuni, ditambah lagi Bruce Willis nggak dapat peran yang maksimal. Mari kita doakan bersama-sama agar Om Bruce bisa segera sembuh ya lur ya, amin. Mari kita doakan juga biar yang belum subscribe segera subscribe, like dan komen ya lur ya, amin ya, tolong. Ya wes gitu dulu lur, aku Ijang undur diri, matur nuwun dan seno untuk menyalahgunakan wewenang. Baca yes untuk klik subscribe di bawah ini. Assalamualaikum lur.